Halo sahabat musang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya setiap hari memandikan musang saya. Simak dan tonton video saya sampai habis ya kawan-kawan. Terima kasih. Pada saat saya memandikan musang, saya menggunakan air panas ya kawan-kawan, agar musang tidak kaget, dan menggunakan shampoo bayi. Bisa juga sih dengan shampoo manusia yang biasa kita pakai. Dan alat yang berikutnya, saya menggunakan spons agar musang nyaman lah. Bila mana kita memandikan musang dengan hati-hati dan dengan kasih sayang, musang pun juga akan tahu. Dan di sini pada saat kita memandikan musang itu juga kita melatih ikatan batin kita dengan antara musang dan owner. Jadi ketika cara kita memandikan asal-asalan itu otomatis akan membentuk karakter musang yang agresif lah. Tetapi ketika kita memandikan musang dengan hati-hati, dengan kasih sayang, musang pun akan nyaman. Dan dengan continue seperti itu, musang akan tahu dan semakin nurut kepada kita. Nah, langkah berikutnya, musang kita kasih shampoo. Kita gosok perlahan menyeluruh. Untuk memandikan musang, kepala jangan diguyur dulu ya, karena musang sangat sensi sekali ketika kepalanya diguyur air. Bagian kepala itu terakhir, nanti kita basuh saja dengan spons. Kita usap, kita gosok-gosok dengan lembut agar jamur yang menempel di kulit atau kotoran-kotoran yang membandel segera terbersihkan. Dan jangan lupa kuku kita bersihkan. Oh iya, sebaiknya ketika kita jadwal mandikan musang, kuku musang harus dipotongin dulu. Karena apa? Nanti ketika kuku musang terakhir kita potong, nanti pada saat proses mandi mungkin musang merayap-rayap atau merangkak-rangkak ke tangan. Nanti mengakibatkan ketika kuku masih belum dipotong kan tajam-tajam tuh, akan mengakibatkan luka baret-baret di tangan.
Langkah berikutnya, setelah kita selesai membersihkan sabun, sisa-sisa sabun, jangan lupa musang kita tiriskan dulu sebelum kita mengeringkan tingkat lanjut. Nah, ketika proses pengeringan kita bisa menggunakan kain yang memiliki daya serap tinggi. Usahakan handuk lah, kalau nggak ada handuk ya kain-kain bekas itu. Tapi kali ini saya menggunakan kanebo karena lap kanebo itu memiliki daya serap tinggi. Dan pada saat membersihkan sisa-sisa air atau mengeringkan air pada tubuh musang, usahakan dengan tenang dan lembut ya. Dan sesekali ajak musang kalian itu bermain dan bercanda. Agar apa? Agar musang tersebut nyaman dan ketika kita memandikan berikutnya musang tidak berontak-berontak. Pada sesi memandikan ini benar-benar betul-betul melatih kesabaran kita dan melatih musang kita itu nurut kepada kita. Ketika kita memperlakukan musang kita dengan asal agar lebih cepat seperti ini aja, ya musang kalian juga akan membentuk karakter yang keras. Tingkat keliarannya juga nggak bisa di handle, akan menjadi liar, karakternya keras. Tetapi ketika kita selalu memperlakukan musang kita dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan hati-hati, musang kita yakinlah akan nurut dan patuh kepada kita. Ya namanya musang, hewan liar, sepatuh-patuhnya, sejinak-jinaknya kita memelihara ya pasti bercandanya ya gigit-gigit. Tetapi ketika kita tahu, ketika kita paham, pada saat musang kita ajak bercanda, pasti tangan kita aman lah. Tapi ketika kita kagetan pada saat musang gigit-gigit terus ditarik secara spontan, ya mau tidak mau tangan kita akan berdarah karena kuku dan gigi musang sangat tajam. Pada saat proses pengeringan usahakan musang benar-benar kering ya, karena ketika musang tidak kering dapat mengakibatkan musang setelah mandi akan menjadikan flu. Ketika flu nanti musang akan mogok makan dan badan lesu. Setelah mandi masukkan ke kandang kembali dan usahakan musang agar istirahat dulu. Ketika sudah nyaman, dia posisinya sudah enak, ajak main kembali. Sering ajak main. Ketika musang sering diajak main, karakter pun juga akan lebih baik. Baik, terima kasih sahabatku pecinta musang dimana berada. Demikian sedikit sharing lah tutorial cara saya setiap hari memandikan musang kesayangan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.